Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai portofolio teori and pengukuran risk and return. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Fatul Nadia dengan akhir NIM 106. Kemudian ada rekan saya Hanif Amatullah dengan akhir NIM 045. Langsung aja lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu ada teori portofolio Markowitz. Jadi teori ini itu adalah pendekatan investasi yang diprakarsai oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1927. Ini seorang ekonom lulusan Universitas Chicago yang telah memperoleh Nobel Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990. Jadi teori ini itu menyatakan bahwa resiko dan juga pengembalian keduanya itu harus dipertimbangkan dan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Nah, dalam bentuk dasarnya, teori portofolio ini itu dimulai dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian atas efek di masa depan itu bisa diestimasi dan juga kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembalian. Dengan adanya asumsi tersebut, teori portofolio itu menghasilkan hubungan linear antara risiko dan juga pengembalian. Nah, dalam hal ini itu semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutup risiko tersebut. Kemudian ada esensiasi pasar, Fama dan Friends. Jadi ini tuh menyatakan bahwa harga aset itu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, tidak ada investor yang bisa consistently atau mengalahkan pasar dengan memanfaatkan informasi publik, karena harga tersebut itu sudah mencerminkan informasinya. Kemudian ada model Fama dan Friends. Jadi model ini tuh dikembangkan oleh Fama dan Friends pada tahun 1993 sebagai perluasan dari CAPM karena CAPM itu dianggap terlalu sederhana. Untuk rumusnya seperti ini, terus ada keterangan RI atau return portfolio atau saham ke-1. RF itu merupakan risk free rate atau tingkat bebas resiko, misalnya obligasi pemerintah. Kemudian ada RM dikurangi RF yaitu market risk premium atau selisih return pasar pada return bebas resiko. Kemudian ada SMB, small minus big, faktor ukuran perusahaan atau return sahamnya kecil, minusnya itu besar. Kemudian ada HML, high minus low, yaitu faktor nilai perusahaan, return saham dengan rasio PE atau ME tinggi minus rendah. Kemudian ada IA yaitu intercept atau abnormal return. Kemudian ada BISI dan HI yaitu koefisien sensitivitas terhadap masing-masing faktor. Kemudian yang terakhir itu ada EI yaitu error term atau unit systematic risk. Kemudian ada definisi risk and return. Jadi resiko ini itu merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Kemudian jenis-jenis resiko itu ada 3. Yang pertama ada risiko individual, yang kedua ada risiko perusahaan, dan yang terakhir ada risiko pasar atau market risk. Sedangkan return itu merupakan tingkat pengembalian atau imbalan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada konsep dasar. Jadi investor ini menyukai return tapi tidak menyukai resiko. Artinya apa? Artinya tiap investor itu ingin memperoleh hasil maksimal dari investasi yang dilakukan, tetapi dengan tidak kepastian atau kemungkinan kerugian itu serendah mungkin. Jadi dalam prakteknya terdapat hubungan yang searah antara resiko dan juga return yang dikenal dengan istilah risk return trade-off. Jadi hubungan ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat return yang diharapkan, maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi APM atau Asset Pricing Model. APM atau Asset Pricing Model adalah model penentuan harga aset yang menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian atau return suatu aset dengan beberapa faktor risiko sistematis. Model ini dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976 sebagai alternatif dari CAPM. Berbeda dengan CAPM yang hanya menggunakan satu faktor risiko atau pasar, APM menggunakan banyak faktor atau multifaktor model. Selanjutnya itu ada rumus APM.
rumusnya yaitu RI sama dengan RF tambah BI1 F1 tambah BI2 F2 sampai seterusnya ditambah E, yang dimana R1 adalah return yang diharapkan dari aset ke I, RF yaitu tingkat pengembalian bebas risiko, BI yaitu sensitivitas aset terhadap faktor risiko, F yaitu premi risiko dari faktor, dan E adalah komponen error. Selanjutnya ada definisi CAPM. CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah model penilaian aktiva model atau model penentuan harga aktiva yang dipergunakan untuk menentukan harga suatu kapital aset dengan mengingat karakteristik atau risiko aktiva tersebut. CAPM merupakan fungsi dari tingkat bunga bebas risiko, risiko investasi yang sistematis, premi risiko yang diharapkan untuk portofolio pasar dari semua sekuritas yang berisiko. Oke, selanjutnya ada rumus CAPM, yaitu rumusnya RA sama dengan RF tambah BA kali RF min RF, yang dimana RA adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu sekuritas, RRF adalah tingkat bebas risiko, BA adalah beta sekuritas, dan RM adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari pasar. Yang selanjutnya ada menghitung APM. Jadi di sini diketahui RF-nya itu adalah 4, yang dimana ada 2 faktor risiko sistematis. Misalnya faktor 1 dari inflasi premi risikonya itu ada 3%, dan dari faktor kedua pertumbuhan ekonominya itu premi risikonya 5%. Sensitivitas saham terhadap masing-masing faktor itu B1 nya 0,8 dan B2 nya 1,1, dan untuk perhitungannya yaitu 4% ditambah 0,8 kali 3% tambah 1,1 kali 5%. Seterusnya 4% ditambah 2,4% ditambah 5,5%. Nah, jadi return yang diharapkan berdasarkan APM yaitu 11,9%. Selanjutnya ada menghitung CAPM. Jadi diketahui tingkat bebas risikonya itu 5, return pasar yang diharapkan 12, dan risiko sistematis saham ada 1,2. Untuk perhitungannya itu jadi 5% tambah 1,2 dalam kurung 12% min 5%. 5% tambah 1,2 kali 7%. 5% tambah 8,4%. Jadi return yang diharapkan dari saham tersebut yaitu 13,4%. Selanjutnya ada implementasi APM dalam investasi. Yang pertama itu penentuan expected return yang lebih komprehensif. APM memberikan estimasi expected return yang berpotensi lebih akurat karena mempertimbangkan beberapa sumber risiko sistematis yang spesifik terhadap pasar atau industri. Yang kedua, manajemen portofolio berbasis faktor. Investor yang menggunakan APM dapat membangun dan mengelola portofolio dengan mendiversifikasi exposure mereka terhadap berbagai faktor risiko makroekonomi. Selanjutnya ada implementasi CAPM dalam investasi. CAPM diimplementasikan untuk menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau expected return
dari suatu sekuritas berdasarkan risiko sistematisnya atau beta. Investor menggunakan CAPM untuk yang pertama, menghitung biaya ekuitas atau cost of equity. Perusahaan menggunakan CAPM untuk memperkirakan biaya modal sendiri, yang merupakan komponen terpenting dalam penilaian proyek investasi atau valuasi perusahaan. Yang kedua, penilaian sekuritas. Investor membandingkan expected return yang dihitung menggunakan CAPM dengan actual return atau return historis sekuritas. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan portofolio.